Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini tentu saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024. Dan saya juga mengharapkan kita semua mempunyai masa depan yang penuh pengharapan. Karena kalau kita sudah sampai pada tanggal 1 Januari 2024, itu berarti kita sudah bisa melalui apapun itu, baik buruk, benar salah, senang, susah, derita, atau apapun di tahun 2023. Sikap kita terhadap peristiwa itu bisa macam-macam, tergantung kita. Dan itulah yang namanya proses pemaknaan. Kita bisa memaknainya bahwa saya sekarang ini paling tidak sudah bisa lebih kuat daripada tahun lalu. Karena saya sudah bisa melalui apapun yang terjadi di tahun 2023. Namun bisa juga saya membawa rasa sakit dan kepahitan. Dan bisa kemudian mengatakan, aduh, saya sungguh-sungguh babak belur. Sungguh pengalaman yang kurang menggembirakan tahun 2023. Dan itu tergantung kita. Karena kita yang memberi makna atas pengalaman kita. Kenyataannya bisa sama, tetapi bagaimana kita memaknainya bisa bermacam-macam. Maka kemudian ada yang kemudian mempunyai resolusi untuk menjadi sebuah fokus yang akan dicapai di tahun 2024 ini. Ada yang merencanakan dan mencita-citakan bahwa tahun 2024 saya harus lebih baik, lebih sukses, lebih tangguh. Ada juga yang kemudian fokus pada salah satu bidang supaya bisa bertumbuh. Entah itu di bidang finansial, kesehatan, studi, ataupun juga di bidang rohani. Bisa. Namun, ada juga orang yang menyatakan bahwa seluruh diri saya sudah teraktualisasi. Dan kemudian saya hanya ingin just live, just be. Karena sadar bahwa diri saya sudah penuh, utuh. Tidak ada yang bertumbuh kembali. Karena saya adalah kesempurnaan. Saya adalah keabadian. Saya adalah kasih. Dan karena itu, tanpa batas, utuh, penuh. Lalu apalagi yang perlu diaktualisasikan? Ada yang seperti itu. Orang-orang yang sudah mencapai pencerahan. Lalu kemudian hidupnya adalah sebuah rasa syukur, kedamaian, sukacita. Dan itu terungkap di dalam keseluruhan dirinya. Ia sadar bahwa dirinya adalah segala. Ia dan ciptaan yang lain itu satu dan sama. Di dalam kesadaran. Bahkan ia ada dalam kesatuan dengan Allah sendiri. Yang sempurna. Dan karena itu yang ada adalah sebuah pancaran cahaya, kegembiraan, sukacita, harapan, dan damai sejahtera. Yang ada adalah kesempurnaan sukacita. Dan dari situ kemudian memancar keindahan, kedamaian, kesembuhan, dan keselamatan. Siapapun yang dekat dengannya, sadar atau tidak sadar, mengalami yang namanya kedamaian, yang mengalami apa yang namanya keutuhan, mengalami apa yang namanya keselamatan, mengalami juga kehadiran Tuhan yang sungguh-sungguh ada di dalam diri orang itu, di dalam kesatuan sempurna. Yang ada adalah
rasa syukur atas kehidupan, atas keberadaan. Just be, just live, itu menjadi sebuah effortless effort, sebuah keniscayaan yang mengalir dengan sendirinya secara natural. Di situ ada kedamaian, ada kepenuhan, dan ada keutuhan. Karena sadar bahwa dirinya adalah kehidupan itu sendiri. Sadar bahwa daya hidup itu ada di dalam dirinya, ada di dalam semesta. Daya hidup yang ilahi itu ya dirinya sendiri yang terungkap di dalam bentuk dan ungkapan jasmani. Karena itu daya hidup yang sama ada di dalam dirinya, ada di dalam sekitarnya, ada di dalam semesta, ada di dalam Tuhan. Maka yang ada adalah keutuhan, kepenuhan. Dan kemudian tidak ada lagi resolusi, apa yang mau diwujudkan, apa yang mau disempurnakan, karena sudah sempurna. Karena dia adalah daya hidup itu sendiri, yang bersatu dengan sang daya hidup, yang penuh dan utuh. Yang ada adalah daya hidup itu yang terus kemudian menjadi ungkapan jasmani, entah dalam kata, entah dalam tindakan. Cinta yang kemudian menjadi mewujud, entah dengan yang kelihatan maupun dengan energi daya hidup yang tak kelihatan, namun menyembuhkan, menyeimbangkan, menyelaraskan, dan memberi damai. Dari situ kemudian kita bisa membawa damai, karena dirinya adalah sang damai itu sendiri. Dia tidak melihat dirinya terpisah dengan yang lain, sehingga dia mengerti dan sadar apa yang dipesankan oleh Tuhan. Hendaklah kalian menjadi satu seperti aku dan Bapa adalah satu. Hendaklah kalian bersatu supaya dunia tahu bahwa kalian adalah murid-muridku. Karena di dalam dirinya ada kesatuan eksistensial sebagai sang daya hidup yang menggerakkan dirinya, yang membuat dirinya seimbang, selaras dengan daya hidup yang menyeimbangkan seluruh semesta. Dan karena itu yang ada adalah sukacita, syukur, damai, dan cinta. Di dalam dirinya ada sang hidup, ada sang cinta yang menopangnya. Karena itu ada keutuhan, ada rasa cukup. Sehingga yang ada hanyalah ungkapan rasa syukur, ungkapan rasa sukacita yang mengalir dari dalam kesadaran bahwa dirinya lah daya hidup yang tak terpisahkan dengan daya hidup yang lain, bahkan dengan sang daya hidup sendiri, yaitu Tuhan yang Maha Kasih. Anda berada di mana dalam perjalanan itu? Kalau sampai pada kepenuhannya, maka hidup adalah kesempurnaan yang menakjubkan. Just live, just be, mengatasi segala persoalan yang ada. Bahkan dalam suka dan duka kehidupan, yang ada hanya ada rasa syukur saja. Karena keadaannya adalah kesempurnaan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati.